Santapan Harian Jumat 11 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, Engkau merahmati kami dengan hari-hari yang baru. Izinkanlah kami saat ini untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu untuk membimbing kami menapaki hari demi hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Mazmur 10 ayat 1-11. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Sahabat Santapan Harian, pemazmur memang punya cara yang khas dalam membahasakan pribadi Tuhan. Gaya personifikasi rupanya menjadi salah satu kegemarannya. Tuhan dikenalnya dalam hubungan yang sangat akrab dan personal, hingga digambarkan punya tubuh fisik seperti seorang manusia. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ungkapan yang menjelaskan seolah-olah Tuhan suka main petak umpet. Lalu, mengapa Tuhan harus bersembunyi? Rupanya pemazmur beranggapan bahwa Tuhan itu bersembunyi dari orang-orang fasik dan orang-orang yang loba. Mengapa Tuhan mesti bersembunyi dari mereka? Orang fasik gemar memuji-muji keinginan hatinya sendiri. Orang loba
setali 3 uang, alias sama saja. Karena mengutuki dan menista Tuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan bersembunyi. Apalagi pemazmur juga mengamati bahwa bagi orang fasik dan loba ini Allah dianggap tidak ada. Bisa jadi Allah telah ditiadakan oleh mereka. Berdasarkan pengamatan yang jeli ini tidak berlebihan bila pemazmur beranggapan bahwa Allah itu disembunyikan oleh orang-orang fasik dan loba. Demikian kata hati mereka, berdasarkan penyelidikan pemazmur. Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Jelas bahwa Allah yang bersembunyi itu sebatas pandangan kaum fasik dan loba. Karena mereka secara sengaja menyembunyikan Tuhan di dalam logika mereka sendiri. Untuk menghadapi cara pandang seperti itu, bagaimana kiat pemazmur? Tuhan yang bersembunyi atau Tuhan yang disembunyikan haruslah ditemukan. Itulah prinsip iman dari pemazmur. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkewajiban menemukan persembunyian Tuhan. Bisa jadi Tuhan memang bersembunyi di dalam kefasikan kita, tersembunyi di dalam kelobaan kita. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dengan tekun kita mencari tempat persembunyian Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bertekun serta yakin pada firman-Mu ya Allah. Engkaulah sumber air yang menyegarkan, yang memberikan kami kepuasan. Dan Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan dan sandaran kami. Walau mata kami tak melihat Engkau, namun Engkau nyata oleh iman pada firman-Mu. Dan Engkau hidup dalam hidup kami. Kami berjanji untuk senantiasa bertekun di dalam firman-Mu, ya Kristus. Dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.